Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a huda. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan dan panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Semoga Allah selalu menyertai dengan rahmat dan keberkahan di setiap gawian yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat fillah yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas bercerita, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berboncengan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu Rasulullah berucap, ya gulam, atau satu riwayat menyebutkan ya gulaim, wahai anak kecil, wahai anak muda. Nah, bukan anak kecil, ya anak muda. Ya gulam, in ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Maukah kamu kuajarkan beberapa pesan? Dengan pesan itulah Allah akan memberikan banyak manfaat buat engkau. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Sayyiduna Abdullah bin Abbas pun menjawab, bala ya Rasulullah. Nabi pun mulai menyebutkan pesan itu satu persatu. Beliau bersabda, ihfadillah yahfadak. Jaga Allah, Allah akan selalu menjagamu. Kemudian ihfadillah tajidhu amamak. Jaga Allah, maka engkau akan selalu dapati Allah itu di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah mulai dari engkau jauh dari masalah. Kenali Allah sejak engkau dalam kemudahan dan kelapangan. Niscaya pada saat engkau dalam kesulitan, Allah akan mudah mengenalimu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Qad jaffal qalamu bima huwa kain. Semua telah digariskan oleh Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Falau annal khalqa kullahum aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdirhu Allahu laka lam yaqdiru alaihi. Sekiranya semua makhluk yang ada di bumi ini semuanya bersatu membangun satu kekuatan untuk memberikan sebuah kebaikan atau kemanfaatan kepada engkau, bahkan kebaikan terkecil sekalipun, jika Allah tidak pernah mentakdirkan dan menentukannya, menetapkannya untuk kamu, lam yaqdiru alaih, maka semua kekuatan itu tidak akan mampu untuk mewujudkannya. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaih. Sebaliknya, sekiranya semua bersatu membangun kekuatan untuk memberikan kerugian, bahkan kerugian terkecil sekalipun terhadap kamu,
Namun jika Allah tidak mentakdirkannya, maka kekuatan itu seperti tidak berarti apa-apa. I'mal lillahi bisyukri wal yakin. Teruslah berbuat karena Allah penuh dengan rasa syukur dan keyakinan penuh. Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah di dalam bersabar menghadapi apa yang engkau tidak suka, bersabar menghadapi apa yang engkau tidak suka, itu terdapat kebaikan yang amat banyak. Wa anna an-nasra ma'as sabr. Kemenangan itu selalu Allah berikan bersama orang yang sabar. Wa anal faraja ma'al karbi. Dan jika Allah menitipkan masalah, kesulitan, sesungguhnya Allah telah menyiapkan jalan keluarnya. Wa anna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan terdapat kemudahan. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah terjemah sederhana. Bukan demikianlah tausiah malam ini ya, baru kita mulai. Sudah mulai takajud, demikianlah tumatnya hanya tuntung. Demikianlah terjemah sederhana, terjemah harfiah hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kalau versi Imam Muslim itu ada juga, cuman tidak sepanjang riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi. Yang pertama, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillah yahfadak. Peliharalah Allah, Allah akan selalu pelihara kamu. Jaga Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Para ulama mereka menafsirkan dan menjelaskan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mayoritas mereka menyimpulkan yang dimaksud dengan pelihara Allah, Allah akan pelihara kamu, adalah pelihara syariat Allah. Yang Allah perintahkan maupun Allah larang, kaji ilmunya. Imbah sudah tahu, yang diperintahkan semaksimal mungkin laksanakan. Yang dilarang tinggalkan sejauh-jauhnya. Dengan semangat menerapkan apa yang disampaikan oleh Rasul, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Tapi lebih dari sekedar itu, seberapa kita serius dan fokus kepada Allah, maka seperti itulah Allah juga akan memberikan balasan, bahkan lebih. Di dalam surah Al-Baqarah kan ada yang mirip, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan selalu ingat kamu. Atau umpama apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat, orang yang mendekat kepadaku, kata Allah, berjalan, maka aku akan menyambutnya berlari. Yang mendekat satu kilan, aku akan menyambutnya satu hasta. Yang mendekat satu hasta, aku akan sambut dia sedepah. Jadi seberapa serius kita terhadap syariat Allah, menjaga, memprioritaskan, maka seperti itu juga lah minimal yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita pengen selalu mendapatkan prioritas dari Allah, maka aturan Allah pun juga harus kita prioritaskan. Ihfadillah yahfadak. Ada juga yang kemudian mengkhususkan kepada perkara solat. Peliharalah solat, maka Allah pelihara hidupmu. Abaikan solat, maka kelar hidupmu. Kalau tidak di dunia, di akhiratnya yang kelar. Allah memberikan pilihan, dan pilihan itu kembali kepada seberapa bijak kita. Bila nyapian nangkai ini, maka Allah nangkaya itu, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita tidak seperti itu, maka jangan pernah berharap akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ihfadillah tajidhu amamak. Yang kedua ini kalau bahasa kitanya, ikuti Allah tuh. Nangkai apapun dalam segala persoalan, ikuti Allah, maka Allah akan selalu ada di depanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita terjemahkan dengan bahasa pendekatan, Allah itu selalu ada di depan kita dan selalu siap untuk memberikan kemudahan, keberkahan dan kasih sayang. Akan tetapi kitalah yang sering berpaling. Hati kita yang berpaling dari Allah. Kalau ulun bangun sebuah ilustrasi, sekiranya pian orang yang suka menolong, lalu ada seseorang yang hendak melakukan satu pekerjaan, dan pian sudah siap sebelum orang itu memulai gawian, pian sudah siap hadir. Artinya pian akan siap menolong dan membantunya. Pian berdiri di hadapan menunggu orang tadi berucap. Ternyata pada saat sudah kita alokasikan waktu untuk orang tersebut, pada saat dia memulai pekerjaan, berpalingnya dari kita. Karena itu Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, minimal sekali menyebut nama Allah, minimal sekali membaca bismillah, minimal sekali mengucapkan alhamdulillah, sebagai tanda bahwa Allah selalu kita taruh di depan kita. Makanya sampai ada dalam sebuah ungkapan zikir, ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dari bacaan zikir dan doa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu kita untuk selalu menaruh Allah di depan kita. Hendak makan bismillah, hendak guring bismillah, hendak masuk ke WC Allah dulu yang diingat. Kemudian bahkan sampai hendak hubungan badan pun juga Allah juga yang diingat. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Maka kalau Allah selalu kita taruh di depan, maka akan kita temukan Allah itu memang di depan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengingatkan, liyas'al ahadukum rabbahu hatta yas'alal milh wa hatta yas'ala syi'tha na'lihi dan qata'. Teruslah meminta kepada Allah, tidak hanya saat menghadapi masalah besar, tapi masalah kecil pun mesti minta kepada Allah. Kita kadang-kadang berusaha agar betul-betul Allah menghadap kita dengan pertolongannya, dengan kemudahannya, bila sudah merasa kada mampu menyelesaikan masalah. Tapi bila sudah kita merasa bisa menyelesaikan ringan dan mudah, kecil, maka biasanya kita merasa terkesannya tidak perlu berdoa kepada Allah. Itu nang ulun maksud, Allah itu sebenarnya selalu hadir buat kita. Cuman karena kesombongan, keangkuhan kita, hanya karena gawian yang kita hadapi ini mudah. Itu angkuh kita kalau sudah menghadapi gawian yang mudah. Bukti angkuhnya kita tidak memulainya dengan doa. Sebagaimana kita ketika hendak menghadapi masalah yang bagi kita cukup berat, hendak masuk ujian penentuan hidup dan mati. Coba lihat di sekolah-sekolah, mengadakan sholat hajat kan sebagian. Besok murid-muridnya menghadapi ujian, diundang ustadz, diundang kiai, diingatkan kepada Allah, doa bersama. Bila menghadapi hal yang dirasa berat. Tapi kalau menghadapi hal-hal yang kecil, apakah semangat kita berdoa sama? Atau jangan-jangan diajak berdoa pun kita memandang tidak perlu berdoa saat itu. Disitulah ujian tauhid kita. Allah itu selalu ada, cuman kita yang melupakannya. Makanya kalau kita sedikit mengutip kajian sifat 20 sedikit. Ada sifat yang pertama itu yang Allah pasti adalah Allah itu ada. Allah itu ada. Diingat maupun tidak diingat, Allah tetap ada. Diakui maupun dibantah, Allah tetap ada. Allah itu hilang dalam ingatan, tapi pada kenyataannya selalu ada. Sebagaimana ulun contohkan. Menurut pian, saat mata pian masih terbuka, ulun adakah di depan pian? Ada kan? Ada dalam penglihatan, lalu penglihatan ada dalam pikiran pian.
tapi pada saat pian bepajang ulun hilang kada, hilang dalam penglihatan pian, tapi ulunnya masih ada nggak di sini? Masih ada. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ihfadillah tajidhu amamak. Selalu ingat, selalu jaga, selalu pelihara Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Jadi Allah tuh pada hakikatnya nggak pernah hilang, cuman ingatan kita, pikiran kita yang melupakan Allah, sehingga Allah itu meskipun selalu ada tapi hilang dalam ingatan dan dalam hati kita. Kalau kita tadi ulun umpamakan, kita dengan segala kerendahan hati hendak menolong seseorang yang hendak menyelesaikan gawian, tiba-tiba setelah kita ada di depannya dicuekinya kita, dibelakanginya kita, karena dia beranggapan ulun kada perlu pertolongan pian, ulun sorongan gen kawajah. Kira-kira tersinggung gak pian? Tersinggung kita. Dan Allah selalu hadir untuk memberikan kemudahan, tapi terkadang karena merasa gawiannya mudah, kita belakangi Allah. Kita tidak menyebut asma Allah saat memulai. Coba ajaran Nabi SAW itu terkesan sepele, tapi luar biasa. Hendak apa aja yang kita gawi, umumnya ada bacaannya. Bangun guring, hendak mandi, masuk WC, keluar WC, hendak berbaju, kemudian hendak makan, selesai makan, berjalan, ketemu kawan, assalamualaikum, assalam adalah nama Allah. Masuk ke dalam masjid, sudahnya di dalam masjid petir menyambar, hujan turun, selalu ada doa. Kenapa? Karena Nabi dengan sunnah-sunnahnya, dengan bacaan-bacaannya menginginkan kita, apapun yang kita hadapi, Allah yang kita taruh di depan kita. Allah yang kita taruh di depan kita, sekalipun yang kita hadapi hal sepele. Nang hal sepele itu juga ujian buat kita. Apakah kita pada saat menghadapi hal sepele itu, kita tetap mengakui kita hamba yang tetap berhajat kepada Allah, maka dari itu kita akan berdoa atau menyebut asma-Nya, atau ternyata kita hanya mengakui sebagai hamba Allah saat menghadapi masalah berat. Imbas sudah masalah ringan, volume berdoa kita, volume mengingat kita kepada Allah itu menurun. Menurun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ihfadillah tajidhu amamak. Taruhlah Allah di depan, di awal setiap apapun yang hendak kita gawi, biar gawian itu mudah. Dan Nabi secara umum mengatakan kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah. Pada riwayat lain lam yubda bil hamdilillah fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Gawian apa aja Nabi, tapi tidak dimulai dengan menyebut basmalah atau menyebut nama Allah. Riwayat lain mengatakan tidak memuji Allah, maka Allah tidak akan melimpahkan keberkahannya terhadap gawian yang kita lakukan. Jadi sepele kesannya, hendak berdiri ingat Allah, hendak duduk ingat Allah. Kalau kita bawa ke ranah kajian bahasa Arab ya, ketika orang hendak makan, bismillah maksudnya semata-mata nikmat dan pertolongan Allah, jualah aku bisa makan hari ini. Kalau hendak guring, bismillah, maka takdir kalimah yang tidak terlihat dan terdengar, dengan izin dan dengan nama Allah, jualah aku akan tidur. Ketika kita hendak keluar rumah berjalan, bismillah, maka maknanya dengan semata-mata pertolongan dan perlindungan Allah, jualah aku melangkah. Nah, kayak apa kada selamat kalau selalu Allah yang ditaruh. Ihfadillah tajidhu amamak. Nah, kemudian yang ketiga, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekati dan kenali Allah itu jauh-jauh sebelum kita menghadapi masalah. Jar Nabi. Karena hidup ini seperti roda berputar.
Tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya usaha kita lancar, tidak selamanya jabatan kita akan kita miliki. Ada kalanya ibarat roda berputar, saat ini kita di atas, besok bisa jadi kita di bawah. Maka ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Agar Allah mudah mengenalimu, maka jauh-jauh mengenali Allah, mendekati Allah mulai dari sejak belum ada masalah. Belum ada masalah. Coba kita umpamakan aja. Kita bisi kawan. Wayahnya nya kada perlu lawan kita. Kita cari ngalih benar. Dia telepon kada mau diangkatnya, 2-3 kali kada diangkatnya, ujung-ujungnya nomor Anda diblokir. Tapi sudah giliran inya perlu lawan seorang, nang kaya perangko ditempelnya, lawan sanjung menyanjung, lawan puji memuji. Kira-kira kita senang gak melihat orang yang seperti itu? Wayahnya kita nang perlu, inya kada perlu, ngalih kita mencari, dicari pun menghindar. Tapi sudah giliran inya nang perlu, kemana aja kita disasahnya. Ulun rasa kita sama, kita tidak suka dengan perilaku seperti itu. Tapi kalau kita berhadapan dan punya teman yang seperti itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jangan engkau marah. Bisa jadi itu cara Allah ngingatin, itulah perilakumu terhadap Allah. Mbah sudah sakit, mbah sudah ngalih usaha, mbah sudah garing, udah tidak seperti dulu lagi. Lalu mencari atau di mana lagi ada pengajian kita malam ini. Mbah hari lagi nang nyamannya dibawahi, pura-pura kada tahu, mbah sudah sakit. Jakanya Ustadz tuh mau pian bepander. Si Dini malam semalam ada juga di masjid itu. Malam ini ada lagi di sini. Minggu semalam, rajin banget si Dini, jamaah keliling bang biasa gitulah. Tapi ulun yakin lawan pian seberataan. Pada saat pian udah rajin hadir di majlis, itu bukan berarti karena masalah. Bukan berarti karena masalah, tapi betul-betul ingin nuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga dalam riwayat lain menyebutkan, kalau doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah semenjak belum ada masalah, berdoa. Dari mana hadis yang tadi ulun sampaikan, liyas'al ahadukum rabbahu hatta yas'alal milha wa hatta yas'ala syi'sa na'lihi idan qata'. Mintalah kepada Allah, walaupun yang diminta urusan uyah di dapur habis. Padahal bepadah lawan tetangga sebelah gen mun sekira seujung sendoknya dibarinya aja. Mintalah kepada Allah. Bahkan urusan tadi sendal yang putus, mintalah kepada Allah. Nabi melajari berdoa kepada Allah tuh jangan imbah sudah mentok kada kawal lagi, hanya berdoa bihimat. Mulai dari kita mampu menyelesaikannya, tetap berdoa. Apalagi Nabi mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itulah hakikat pengakuan seseorang bahwa dia adalah hamba. Itu doa. Makanya kita ini menjadi hamba Allah itu bukan musim-musiman. Kita menjadi hamba Allah bukan pada saat susah. Kita menjadi hamba Allah bukan pada saat kena musibah. Kita menjadi hamba Allah itu setiap detik seumur hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menjadilah hamba Allah. Cuman orang kadang-kadang ya tadi berdoa bila sudah rasa kada sanggup menghadapi, hanyar. Intensitas berdoanya meningkat. Tapi bila masih nyaman, mudah, lancar-lancar aja, kada terlihat berdoa. Maka dari itu Allah mengisyaratkan dalam surah Al-Kahf, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum
turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Orang yang tidak punya apa-apa selain hanya punya Allah dengan orang yang punya apa-apa sehingga sering membuat dia lupa terhadap Allah. Malah Allah perintahkan Nabi memihak orang yang tidak punya apa-apa, yang mereka punya hanya Allah. Sementara kelompok yang kedua, wala tuti' man aghfalna, jangan engkau selalu ikuti, jangan selalu engkau patuhi man aghfalna qalbahu, orang yang kami buat lupa hatinya an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba hawa, selalu mengikuti nafsu, saraba ada wattaba hawa, hendak ini ada duitnya, hendak itu ada duitnya. Itu yang merupakan ujian lebih berat ketimbang tidak punya apa-apa. Karena fitrah manusia kalau sudah tidak punya apa-apa, dia akan memohon kepada Allah, mengakunya sebagai hamba. Tapi ketika orang memiliki banyak hal, maka itu yang membuat dia merasa belum perlu berdoa. Na'udzubillah kalau itu terhadap Allah. Ujar orang Bahari, sedetik ja kita merasa kada perlu dengan Allah, itu kita sudah keluar dari Islam. Sedetiknya kita merasa kada perlu. Berarti kita kalau merasa kada perlu siapa? Berarti kita bukan hamba Allah. Kita bukan hamba Allah, mun kada lawan atau tandingan. Nengaran hamba Allah tuh ditandai dengan setiap saat selalu meyakini aku selalu berhajat kepada Allah. Jadi kalau diberikan kemudahan itu ujian. Bahkan kemudahan itu adalah ujian lebih berat daripada dalam bentuk kesulitan. Karena bila kesulitan orang spontan, dia akan terdorong untuk mengaku hamba kepada Allah, berdoanya. Tapi kalau orang diuji dengan kemudahan, merasa mudah, lalu merasa kada perlu berdoa. Padahal doa itulah bentuk kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang tidak berdaya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita pengen doa kita cepat diijabah Allah saat kita menghadapi masalah, maka rajin-rajin berdoa mulai dari sejak kita belum menghadapi masalah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta maka memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon pertolongan mohonlah kepada Allah. Ini penegasan dari uraian yang sebelumnya ulun sampaikan, bahwa meminta kepada Allah itu adalah sebuah kemuliaan. Berbeda kalau kita meminta kepada manusia. Dalam hadis Nabi kan, yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu kalau sesama manusia. Tapi kepada Allah kita harus selalu menjadi tangan yang di bawah. Allah paling suka melihat hambanya yang selalu meminta. Kenapa? Karena meminta itulah bentuk dari dia mengaku Allah lah yang maha kuasa. Beda manusia, manusia makin diminta potensi marahnya ada. Hari ini cuman sebiji bawang putih, besok sebiji, kemudian hari-hari nangka itu mulai kada nyaman nang membari. Tapi dengan Allah semakin kita memohon, maka semakin dekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Semakin meminta Allah semakin dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Namun kita kada, sebaliknya semakin kita mintai sidin semakin menghindar dari kita. Bujur kelola sekali BPK datang, mau aja mengeluari, 2 kali sudah mulai berat, 3 kali menjanguk melalui jendela aja sampainya buka. Itu manusia, tapi Allah enggak. Semakin diminta, maka semakin Allah itu dekat. Karena memang Allah tempat meminta. Sedangkan manusia, orang yang hanya meminta,
lalu dipintai orang, kadang ngerasa berat lah. Orang miskin dimintai. Kalau orang kaya, bahkan kekayaan Allah dalam sebuah hadis kursi, sekiranya seluruh makhluk mulai dari yang pertama diciptakan sampai sebelum kiamat memohon kepada Allah, dan setiap orang permohonannya habis ganal permohonannya, lalu Allah kabulkan semua permohonan tersebut, tidak ada ketinggalan, maka yang Allah kabulkan itu dengan apa yang ada di sisi Allah. Satu riwayat menyebutkan seperti telunjuk jari yang dicelupkan ke laut, nang kadada kelihatan kiri kanannya, lalu diangkat. Yang Allah kabulkan itu seumpama air yang nempel di ujung telunjuk, sedangkan kekayaan Allah itulah lautan. Itu gambaran. Ada juga riwayat mengatakan seperti sebilah jarum. Seperti sebilah jarum. Makanya kadang-kadang dari hal itu ada pelajaran buat kita. Kalau sudah ada sebuah riwayat, ada sebuah hadis, kita tidak memiliki bukti-bukti kepalsuan. Kita tidak memiliki bukti-bukti kepalsuan hadis tersebut hanya karena hadis itu menjanjikan pahala yang sangat besar. Hanya menjanjikan pahala yang sangat besar, gawiannya menurut kita kada seberapa, kita langsung memponis itu hadis palsu. Hati-hati. Kenapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala pahala seperti itu masih teramat kecil. Bagi kita yang pelit, kita rasa kada terima membalas pahala nak itu gawian ringan. Itu menurut kacamata kita. Kita rasa kada terima, gawiannya ringan banget, pahalanya kada ada. Itu kita yang pelit. Tapi bagi Allah, cuman catatannya selama kita tidak memiliki bukti yang kuat kalau itu palsu. Kalau hanya sekedar kita membandingkan antara gawian lawan pahalanya, sekedar membandingkan itu saja lalu kita udah merasa cukup untuk menilai itu hadis palsu, hati-hati kalau pina kita mengukur kekayaan Allah itu dengan kepelitan dan kemiskinan kita. Contoh salah satu hadis sahih, barang siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai tepaluh lapin membaca sekali. Enggak, tapi ujar Nabi, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Riwayat lain, Allah ampuni dosanya walaupun sebesar dosa lari dari medan perang. Mun kita ukur bepaluhan kadang ucap nang itu. Kita ngukurnya tidak masuk akal karena kita miskin, kita fakir, Allah maha kaya. Makanya hati-hati kadang-kadang kalau hanya kita menyimpulkan berdasarkan muhasa kada memedai gawiannya dengan benar tapi pahalanya ganal. Bagi kita rugi membayar gawian ringan dengan upah yang besar. Bujur bagi kita ni miskin, kita fakir. Tapi bagi Allah sedikit pun tidak mengurangi dari kemahabesaran, kemahakayaan Allah. Bahkan itulah menunjukkan betapa Allah itu maha pemurah. Apalagi kalau kita membaca sebuah hadis yang menceritakan tentang ilustrasi ya dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 potongan rahmat. Dari yang 100 itu, 1 potong Allah turunkan ke dunia. Dengan yang 1 potong itulah kamu, kata Rasul, melihat betapa orang demi orang yang dia sayangi apapun sanggup dia korbankan. Hanya sepotong itu jadi bagi untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Nah sepotong itu aja. Dan ujar Nabi, kelak pada hari kiamat nanti yang 99 yang Allah simpan, Allah sempurnakan dengan yang 1. Maka dengan 100 potong itulah Allah mengasihi hamba-hamba yang beriman. Bayangkan pian, mun orang tu sudah taruhlah sugihnya luar biasa, dan inya mencintai seorang perempuan, apakah hendaknya ditukarakan? Itu hanya menggunakan rahmat nang sepotong dari 100 potong, dan itu pun sudah dibagi-bagi kepada seluruh makhluk.
sebesar itu pengorbanannya. Bagaimana kita ngebayangkan kalau udah hari kiamat nanti, ujar Nabi, yang 99 Allah simpan itu disempurnakan dengan yang satu yang sudah diturunkan ke bumi. Dengan yang 100 itulah Allah akan merahmati orang-orang yang beriman. Makanya surga itu jan Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nang kayak apa aja kita tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat, tidak pernah, bahkan bidadarinya pun lam yatmithuna insun qablahu wala jan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qad jaffal qalamu bima huwa kainun. Hidup ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermodal seperti itu kita mesti pandai menempatkan. Pandai menempatkan apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak Allah. Itulah hakikat daripada kita bertauhid, yang tertuangkan dalam istilah lain tawakal. Kita ini sudah sama kayak mati inilah. Kita ini sudah dijadwalkan matinya kapan, sebabnya apa. Dan karena itu dirahasiakan, maka dirahasiakan Allah itulah agar kita tetap menjalani dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi berikhtiar adalah kewajiban kita, sedangkan hasil dari ikhtiar itu Allah yang Maha Tunggal yang telah menetapkannya. Apa yang menjadi wilayah Allah, jangan kita masuk ke wilayah itu, apalagi kita merampas yang merupakan hak Allah. Tapi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba, maka lakukanlah. Ada contoh yang sering ulun ulangi. Nah, malam ini barangkali ulun ulangi lagi, walaupun agak sedikit guyonan contohnya. Umpama begini. Umur dah 50 tahun. Di 50 tahun umur Allah berikan rezeki cukup untuk setor haji. Cari informasi, antrian, panjang antrian itu sampai memakan waktu bila normal aja 35 tahun. Umur sudah 50. Kemudian batas maksimal layak berangkat 65 tahun. Tapi Allah beri rezeki bisa setor di usia 50 tahun. Pian setor kada. Kalau kita berfikirnya umur 50, 30 tahun antrian berarti 85 tahun. Sementara batas maksimal berangkat 65 tahun. 20 tahun terlambat sudah kada kaulah jua tolak. Tapi setidaknya dari 50 sampai 65 setidaknya itu adalah kesempatan kita masih bisa berusaha. Sedangkan apakah kita memang tulak atau kada, Allah yang menentukan. Bagi orang yang menyerahkan hak Allah kepada Allah, dia tidak akan mundur. Selama 15 tahun itu baginya adalah masih ada peluang untuk berusaha. Tetap disetornya. Karena masih ada kesempatan berusaha, tetap disetor. Walaupun menghitung-hitungan, kalaupun toh 35 tahun menunggu, 85 tahun umur, sementara peraturan yang saat ini 65 tahun itu sudah kada layak lagi di atas itu berangkat. Kalau orang yang memasuki wilayah Allah, maka kada jadi menyetornya, karena mengakumulasi umur sekian, menunggu sekian, mengakumulasi itulah yang dia jadikan sebagai Tuhan yang mendahului Allah, bahwa kada mungkin jua tulak lalu kada menyetornya. Berarti menuhannakan analogi itu apa? Akumulasi tadi. Sama dua orang pemuda ingin meminang seorang perempuan. Perempuan ini anak orang berada, sementara dua pemuda ini yang satu orang kaya, yang satu orang tidak berada. Nah, orang yang tidak berada ini ketika melihat saingannya sugih, kira-kira mundur teratur atau tetap maju? Kalau dia beriman dan tawakalnya kepada Allah, sebelum janur kuning tetap berusaha. Kenapa? Nang menentukan jodoh Allah jadinya, bukan kekayaan orang nang menjadi saingannya. Tapi kalau mundur teratur melihat kesugihan saingan, berarti menuhannakan kesugihan orang, bahwa kesugihan ini itulah yang memastikan jodoh siapa. Termasuk bagi anak-anak yang pengen sukses.
Pada mungkin juajar ulun ni jadi orang alim masuk ke pondok. Kenapa ulun di hati abah kai datu kada dah nang jadi tuan gurunya, malah datu pencopet kai maling dan seterusnya. Kada mungkin jadi tuan guru. Aineng itu kah yang menentukan? Selama masih ada bisa diusahakan mondok, ngaji, belajar, itu kewajiban kita. Soal nanti jadinya seperti apa itu wilayah Allah. Banyak orang yang seperti itu, belum berjuang udah menyerah karena terpengaruh dengan keadaan. Kada mungkin ulun sukses kawa sekolah tinggi. Kenapa? Abah ulun petani, abah ulun tukang beca. Allah buktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yatim piatu tapi menjadi manusia terbaik. Kenapa? Karena bukan status yatim ataupun punya orang tua yang menentukan orang itu bisa sukses. Bahkan bukti yang konkret, nih saya sudah sampailah. Kalau perang Badar itu hitungan matematika, 313 melawan lebih dari 3000. Wani kada pian. 1 lawan 10. Jaka 10 kada bebatis kada betangan, sanggup aja. Ini 10 terlatih di medan tempur, kemudian persenjataan lebih canggih. Tapi karena Allah perintahkan untuk maju, berarti berusaha. Soal nanti kemenangan Allah yang menentukan. Dan Allah selalu menghargai usaha sekecil apapun. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan mensia-siakan usaha orang yang berusaha untuk memperbaiki usahanya. Intinya kita tidak boleh menyerah selama masih peluang berusaha ada. Tapi kalau udah berusaha juga ternyata tidak sesuai yang kita minta, yang kita harapkan, berarti memang Allah mentakdirkan lain. Tapi kita sudah menjalankan tugas kita, berusaha. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah sampai, ulun percepat kita selesaikan sampai hadis yang bagian terakhir. Jadi sekiranya semua makhluk ini bersatu membangun kekuatan ujar Nabi. Ini bicara takdir berarti ya, bicara ketetapan Allah. Semuanya berusaha untuk memberikan satu keuntungan, sekecil apapun keuntungan. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan, maka kekuatan itu tidak akan mampu mewujudkannya. Demikian juga sebaliknya, sekiranya kekuatan itu berusaha untuk mencelakakan kamu, sekecil-kecil bentuk kecelakaan, tapi Allah tidak pernah mentakdirkannya, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Syekh Muhammad Mutawakkil Sya'rawi di akhir-akhir usia beliau diundang ke istana di hadapan Presiden Husni Mubarak. Sambil bertungkat beliau dengan gagah beraninya, dengan telunjuk tangan ke wajah Presiden Husni Mubarak, ittaqillah, kata beliau. Ditunjuk di hadapan, ittaqillah, kata beliau. Wah, ini kada di luar istana umpama singa pedium masuk istana, keluarnya lintok. Banyak diundang ke istana lintok, diundang istana lintok, dan seterusnya. Syekh Muhammad Mutawakkil Sya'rawi begitu. Kenapa? Beliau prinsip hadis ini, kata beliau, aku tidak pernah khawatir dan takut dengan rekayasa dan tipu muslihat semua orang, karena aku yakin kemampuan mereka tidak lebih dari sekedar menindaklanjuti apa yang sudah Allah gariskan. Dan mereka tidak mampu melakukan terhadapku apa yang Allah tidak pernah tentukan. Maka dari itu aku tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena semampu-mampu bebuhannya itu Jasiden hanya sebatas menindaklanjuti yang sudah ditakdirkan Allah juga. Napa nu takutani? Mun Allah kada mentakdirkan kada kawa juga. Itulah keberanian beliau. Termasuk tokoh kita ya Buya Hamka luar biasa. Termasuk Imam Besar Habib Rizik. Jakanya di internet nih di kick kurang lu menyambat Habib Rizik nih. Nah, kemudian sesungguhnya bersabar dalam menghadapi sesuatu yang pahit, di balik itu terdapat kebaikan yang sangat besar. Dan kemenangan hanya bagi orang-orang yang mampu bersabar.
Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, masalah dan cobaan, sesungguhnya Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Cuman kita aja lagi tegar kada, taguh kada, lalu kemudian untuk menyambut jalan keluar yang Allah berikan. Wa anna ma'al usri yusra, bahwa selawas-lawasnya yang namanya sakit dan susah itu tidak selawas di akhirat. Selawas-lawasnya malam masih ada besok hari matahari terbit. Terakhir kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rafi, khaffif alamal masaibi bitadzakkuri thalathati umur. Ringankanlah beban ujian hidupmu dengan mengingat 3 perkara. Annaha muqaddarah min indillah, semuanya terjadi karena memang Allah yang telah merencanakannya. Tidak ada yang luput dari ketetapan Allah, dan Allah ingin melihat bagaimana sikap kita menyambut ketetapan Allah. Annaha muqaddarah min indillah, tidak ada yang terjadi kebetulan, semua memang telah direncanakan oleh Allah. Ingat itu pertama. Kemudian yang kedua, annaha muakkatah, badai pasti berlalu. Selawas-lawasnya susah di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi menghadapi kesusahan penuh dengan kesabaran akan memberikan kemenangan setelah kehidupan berikutnya. Nah, kayak itu juga selawas-lawasnya nyaman, tidak ada yang kekal di dunia ini. Sementara pertanggungjawabannya siap menunggu kelak pada hari kiamat. Dan yang terakhir, annaha satu'ti laka ajra idza sabarta 'alaiha. Ini yang dimaksud oleh Nabi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian dan cobaan, itu karena Allah sudah menyiapkan bonus yang sangat besar kalau Anda sabar. Kalau Anda tidak sabar, bonus gagal, di cancel. Tapi kalau sabar, bonus itu. Makanya Zunnun al-Misri itu kalau mendapatkan musibah dia tersenyum. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah di balik musibah yang sedang Allah siapkan. Maka itu yang membuat beliau tegar, yang membuat beliau kuat. Nah, kayak orang masuk polisi juga biar mun melihat ujiannya rasa kada sanggup, tapi melihat apa sesudah ujian itu yang akan didapat, mati-matian yang berjuang untuk bisa lolos. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Jika ada salah dan khilafnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu isya kita sudah sampai. Sekali lagi minta halal minta ridha. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.